Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Najahatun. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Arya, Rijal, Eha, dan Aulia. Kami di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendidikan. Ada 6 yang menjadi faktor-faktor pendidikan. Yang pertama, ada faktor tujuan pendidikan. Yang kedua, ada faktor pendidik. Yang ketiga, ada faktor anak didik. Yang keempat, ada isi atau materi pendidikan. Yang kelima, ada faktor alat pendidikan. Dan yang terakhir, ada faktor lingkungan. Saya akan menjelaskan faktor tujuan pendidikan. Pengertian dari faktor itu sendiri, menurut KBBI, faktor adalah hal atau peristiwa atau suatu kejadian yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Jadi, faktor pendidikan adalah tindakan atau perbuatan atau situasi yang tidak disengaja oleh orang dewasa atau pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pertama, ada tujuan pendidikan sebagai faktor pendidikan. Setiap kegiatan atau suatu peristiwa pasti memiliki tujuan yang jelas. Karena mau bagaimanapun, jika suatu kegiatan tidak memiliki tujuan yang jelas, tidak akan berarti apa-apa. Disinilah tujuan pendidikan menjadi faktor pendidikan. Karena tujuan pendidikan ini memiliki tujuan yang jelas, sehingga faktor pendidikan dari tujuan sangat mempengaruhi. Secara akademik ada 4 tujuan pendidikan. Yang pertama, mengoptimasi potensi akademik, kognitif, dan psikomotor yang harus dimiliki oleh siswa. Yang kedua, mewariskan budaya dari generasi ke generasi. Yang ketiga, meningkatkan adaptabilitas untuk menghadapi situasi masa depan yang terus berubah. Dan yang terakhir, ada mengembangkan atau meningkatkan tanggung jawab seorang siswa. Di sini dimaksudkan bagaimana menanamkan tujuan kepada siswa, mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dari keempat tujuan pendidikan tersebut, disinilah yang menjadi pokok masalah faktor pendidikan. Yang kedua, faktor pendidikan. Dalam faktor pendidik dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, pendidikan menurut kodrat. Pendidikan kodrat ini diberikan kepada orang tua kepada anaknya melalui kasih sayang. Dan ini adalah pendidikan pertama untuk anak tersebut. Yang kedua, pendidikan menurut jabatan. Nah, pendidikan ini diberikan kepada guru yang diberi tanggung jawab oleh orang tua untuk mengajarkan sikap-sikap yang baik sebagai kelanjutan orang tua di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taryani. Saya ingin melanjutkan tentang faktor anak didik. Dalam pengertian umum, anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari orang lain atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedang dalam arti sempit, anak didik ialah anak pribadi yang belum dewasa, yang diserahkan kepada tanggung jawab sang pendidik. Karena itulah, anak didik dewasa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama, belum memiliki pribadi dewasa susila, sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Kemudian yang kedua, masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya, sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Kemudian yang ketiga, sebagai manusia memiliki sifat-sifat dasar yang sedang ia kembangkan secara terpadu, menyangkut seperti kebutuhan biologis, sosial, intelijensi, emosi, skill, berbicara perbedaan, individual, dan lain sebagainya. Dalam proses pendidikan,
kedudukan anak didik adalah sangatlah penting. Proses pendidikan tersebut akan berlangsung di dalam situasi pendidikan yang di dalamnya dan anak didik merupakan komponen yang hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Julaiha dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pendidikan. Salah satunya ada faktor isi atau materi pendidikan. Ialah faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan dan keberhasilan guru dalam merancang materi pelajaran. Jenis-jenis materi pendidikan yang pertama ada fakta. Fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Yang kedua ada konsep. Konsep adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian meliputi definisi, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Ada prinsip. Prinsip adalah berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting meliputi dalil dan rumus. Dan yang keempat ada prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Gina Herawati akan sedikit memaparkan tentang faktor alat pendidikan. Faktor alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaiannya tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam pengertian yang luas, alat meliputi juga faktor-faktor pendidikan yang lain, seperti tujuan, pendidik anak didik, dan lingkungan pendidikan, bila mana faktor-faktor tersebut digunakan dan direncanakan dalam perbuatan atau tindakan mendidik. Dalam konteks ini, dibandingkan dengan faktor-faktor pendidikan, maka alat-alat pendidikan lebih konkret dan lebih jelas pengaruhnya pada proses pelaksanaan pendidikan. Alat-alat pendidikan berupa perbuatan atau tindakan-tindakan yang secara konkret dan tegas dilaksanakan guna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Alat-alat pendidikan itu sendiri terdiri dari bermacam-macam, antara lain hukuman dan ganjaran, perintah dan larangan, celaan dan pujian, contoh serta kebiasaan, termasuk juga sebagai alat pendidikan diantaranya keadaan-keadaan gedung sekolah, keadaan perlengkapan sekolah, keadaan alat-alat pelajaran, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Ditinjau dari segi wujudnya, maka alat pendidikan itu dapat berupa yang pertama, perbuatan pendidikan, biasa disebut software, mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Benda-benda sebagai alat bantu bisa disebut dengan hardware, mencakup meja, kursi, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, OHP, dan sebagainya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Di sini ada 3 yang mencakup faktor lingkungan. Yang pertama ada tempat, yang kedua ada kebudayaan, dan yang ketiga ada kelompok hidup bersama. Di sini tempat yaitu lingkungan fisik, seperti keadaan iklimnya seperti apa, keadaan alamnya seperti apa. Nah, seperti itu. Karena keadaan alam sangat mempengaruhi terhadap tingkah laku seseorang, atau termasuk ke faktor pendidikannya. Seperti misalnya bagaimana sikap seseorang atau emosi diri seseorang karena pengaruh lingkungan alam, kayak bagaimana sikap dan perilaku orang-orang yang di pesisir, di pegunungan, seperti itu. Kalau ada kebudayaan, di sini yang dimaksud dengan kebudayaan itu bagaimana sosialnya, bagaimana ekonominya, bagaimana pandangan hidupnya, bagaimana ilmu pengetahuannya, juga sangat berpengaruh besar terhadap faktor pendidikan. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada kelompoknya. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita terpengaruh terhadap sosial kita di masyarakat, di keluarga. Itu sangat berpengaruh besar terhadap faktor pendidikan anak atau kita, seperti itu. Anak sadar tidak sadar bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh besar terhadap
fisik kita, pemikiran kita, kemajuan berpikir kita yang seperti itu. Dan ini adalah faktor yang terakhir dari faktor-faktor pendidikan. Sekian presentasi atau penjelasan tentang faktor-faktor pendidikan dari kelompok 2. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi baik kita yang menjelaskan maupun yang mendengarkan. Terima kasih.